Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan saya Ratu Munawaroh, peserta PPG Guru Tertentu tahap 4 dari program PGSD pada LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 2531137328801. Saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di kelas 3 SDN Depok Jaya 1, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat, pada mata pelajaran PKN materi Kekayaan Suku Bangsa. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Hari ini ada yang sudah masuk tidak?
persatuan dan kesatuan. Aku dapat menunjukkan sikap bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan keluarga dan sekolah. Aku dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, untuk lebih memahami, kita akan melihat penjelasan tentang kekayaan suku bangsa dalam sebuah video yang akan kalian perhatikan di layar ya. Silakan untuk mengamatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, jumpa lagi di Tia Yanita YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Tia akan membahas materi pendidikan Pancasila bab 3 mengenai berbeda itu indah. Nah, kita lihat yuk materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Berikut materinya. Baik anak-anak, kita langsung masuk yuk ke materi pertama, yaitu kekayaan suku bangsaku. Nah, anak-anak tahu tidak, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku budaya, agama, dan kepercayaan. Bangsa Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Hal tersebut tercermin dari sifat dan watak bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian tahu tidak apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia. Kita bahas yuk tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Semboyan tersebut menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai budaya yang beragam, tetapi harus tetap bersatu. Karena arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Indonesia memang memiliki budaya yang berbeda-beda, yang beragam. Seperti yang kalian baca, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan lebih dari 300 suku bangsa. Dan setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda. Nah, budaya apa saja sih yang berbeda? Ada suku, pakaian adat, rumah adat, dan tarian adat. Selain itu, budaya Indonesia yang berbeda-beda atau beragam adalah bahasa, lagu, dan agama atau kepercayaan. Nah, anak-anak, untuk lebih mengenal suku bangsa kalian, kita nyanyi lagu bersama mengenal suku bangsa. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Ayo kita bersama mengenal suku bangsa, mengenal dengan jelas suku di Indonesia. Selalu dari Banten, Dayak dari Kalimantan, Batak dari Sumatera Utara. Ayo kita bersama mengenal suku bangsa, mengenal dengan jelas suku di Indonesia. Sasak dari Papua, Betawi dari Jakarta, Bakumpai dari Kalimantan Tengah. Nah, terkait perbedaan yang terjadi yang ada
beragam, tapi harus tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda, tetap satu. Artinya berbeda-beda. Kalian lihat di sini ada perbedaan pakaian apa? Pakaian adat. Di sini berbeda. Dari gambar pertama, kedua, dan ketiga ini menggambarkan perbedaan keragaman suku dan adat istiadat di Indonesia yang tersebar di wilayah Nusantara. Contohnya di sini Ibu ada gambar. Apakah kalian bisa tahu? Nah, ini ada Ibu punya contoh tarian. Ada yang tahu ini tari apa? Tari saman. Tari saman dari daerah Aceh. Kalau yang ini, yang ini, Ibu ada satu lagi. Kalau yang ini dari Sumatera Barat, tarinya namanya tari apa? Tari piring dari Sumatera Barat. Dari pakaiannya terlihat tidak pakaian adat khas dari daerah Sumatera Barat ya? Terlihat ya. Kemudian ada juga beberapa contoh pakaian adat di Indonesia dan rumah adat di Indonesia ya. Nah, selain itu dalam pergaulan kita sehari-hari, khususnya kalian di dalam kelas, kalian punya teman banyak ya. Sesama teman di kelas tentunya ada perbedaan, baik itu perbedaan dari usia, perbedaan dari wajah, dari rambut, tetapi ada juga perbedaan suku. Nah, sebaiknya bagaimana kalau ada perbedaan suku di antara kita? Kalau ada perbedaan suku di antara kita, kita sebaiknya bersikap bagaimana? Saling menghormati dan menghargai, seperti percakapan yang ada di layar ini ya. Percakapan antara Ulfa dan Sonia. Ulfanya sedang berbicara dengan Sonia. Ulfa, kamu berasal dari mana? Sonia ini bertanya kepada Ulfa, makanan khas daerahmu apa? Ulfa menjawab, aku berasal dari Lombok. Makanan khas di daerahku sate bulayak dan ayam taliwang. Wah, kata Sonia, ternyata kamu berasal dari Lombok. Iya, kata Ulfa. Kalau kamu dari mana, Sonia? Apa nama pakaian adat di daerahmu? Sonia menjawab, aku dari Kalimantan Timur. Pakaian adat di daerahku bernama baju Dayak Maju. Nah, walaupun kalian tinggal satu kelas, satu atap, belajar di satu sekolah, pasti ada perbedaan karena kalian berasal dari daerah yang berbeda, tempat tinggal berbeda, orang tua berbeda. Jadi keberagaman di lingkungan sekolah juga ada. Nah, ini bagaimana nih Sonia dan Ulfa? Wah, aku baru mendengarnya. Memang benar, Indonesia kaya akan suku bangsa dan budaya ya. Iya Ulfa, meskipun kita berbeda suku bangsa, kita harus rukun ya. Kata Ulfa seperti itu. Jadi kalian, walaupun kalian berbeda dengan teman kalian, asal daerah kalian, suku kalian harus tetap rukun. Iya. Nah, ini Ibu berikan contoh pakaian adat. Ada beberapa pakaian adat. Di sini terlihat ada Ulebalang dari daerah Aceh Darussalam. Ada yang namanya kebaya dari daerah Jawa Barat. Ada juga yang namanya baju bodoh dari Sulawesi Selatan. Ada juga pakaian yang bernama tulang bawah yang di kepalanya ada hiasan besar itu.
dari daerah Lampung. Lampung. Selanjutnya ada lagi yang seperti blankon, pakai blankon itu. Dan namanya baju hujan dari daerah Yogyakarta. Kemudian yang pakai ikat kepala dan kain tenun, namanya ulos dari daerah Sumatera Utara. Ada lagi yang pakai bulu di kepalanya, pakaian adat, namanya dari Papua. Satu lagi pakaian adat yang ada di daerah kita di Jawa Barat, apa namanya? Wangsi. Ya, sebenarnya di sini ada di Banten, tapi di Jawa Barat juga pakai pangsi ya. Untuk yang laki-laki, kalau perempuan apa di Jawa Barat? Kebaya. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat di sini ada beberapa macam. Rumah adat itu tempat tinggal atau tempat yang ditinggali masyarakat di suatu daerah. Contohnya di sini ada rumah bolon. Dia adanya di mana? Sumatera Utara. Rumah gadang adanya di mana? Sumatera Barat. Rumah baruy ada di Kalimantan Utara. Rumah adat joglo ada di Jawa Tengah. Ada lagi nih beberapa rumah adat. Rumah joglo situ bondo di mana? Di Jawa Timur. Rumah bekam Kalimantan Tengah. Rumah tongkonan Sulawesi Selatan, rumah monai Papua Barat, Papua Barat. Nah, selain pakaian adat dan rumah adat, di Indonesia juga banyak berbagai macam tarian daerah. Tarian daerah itu kan setiap daerah di kepulauan Indonesia itu ada dan berbeda-beda dari gerakannya, dari pakaiannya, dari ciri khas lainnya. Contohnya ini ada tari pendek dari daerah mana? Dari Bali. Tari yapong dari Jakarta. Kemudian tari jaipong dari Jawa Barat. Tari sama Aceh, dan tari lilin Sumatera Barat. Nah, setelah kita mengenal pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, di Indonesia kekayaan suku bangsa itu juga ada pada bahasa. Bahasa apa aja yang ada di Indonesia? Di sini ada Aceh. Bahasa Aceh itu di Nangro, Aceh, Darussalam. Ada yang namanya bahasa Batak atau Karo, ada di Sumatera Utara. Bahasa Minangkabau, Sumatera Barat. Ada bahasa Riau di Riau. Bahasa Bubu Jambi, di Jambi. Bahasa Melayu Sumatera Selatan, dan juga ada bahasa Rejang Lebong di Bengkulu. Nah, ternyata bahasa di Indonesia itu banyak ya. Di sini aja sudah tertera 24 macam bahasa. Sebenarnya itu lebih ya, karena banyak daerah yang ada di Indonesia provinsinya itu sudah banyak. Dan sekarang coba, apalagi bahasa daerah yang ada? Lampung dari Lampung, kemudian Betawi dari DKI Jakarta, kemudian Sunda dari Jawa Barat, bahasa Jawa dari Jawa Tengah, Nah, ada lagi bahasa Jawa juga di daerah
Maluku. Bahasa Biak di Papua. Bahasa Bali di Bali. Dan bahasa Sasak Sumba ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, ada lagi keberagaman Indonesia. Negara kita ternyata memang kaya ya. Banyak keberagaman yang tinggal dalam satu negara. Ya, tetapi kita hidup tetap dalam persatuan ya, tidak berbeda karena kita punya semboyan apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Nah, di sini ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu tidak hanya satu agama. Jadi ada berapa? Ada 6 di sini ya. Ada agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Kemudian ada agama Kristen dan agama Katolik, tempat ibadahnya di gereja. Kemudian ada agama Hindu, di mana tempat ibadahnya agama Buddha di wihara. Dan satu lagi Konghucu ada di Kelenteng. Walaupun kita terdiri dari berbagai agama bangsa, tapi kita harus tetap bersatu ya. Nah, dari pembelajaran hari ini Ibu ingin ada kebiasaan baik yang nanti akan kalian bawa di lingkungan tempat tinggal kamu atau di sekolah. Jadi diharapkan nanti kamu ini bisa dapat mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga dengan budaya di daerahku. Aku menerima perbedaan temanku. Aku dapat menyanyikan lagu daerah dengan percaya diri. Ya, untuk lebih ya, Ibu mau ini ya. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian untuk pembelajaran hari ini. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu harap kalian bisa melihat di sini ada tulis ya. Nah, coba kita buka nomor 1. Bahasa daerah Rejang Lebong berasal dari, ada yang tahu? Rejang Lebong bahasanya dari Bengkulu. Coba kita klik. Betul. Sekarang coba kita buka nomor 2. Pakaian adat pada gambar di samping berasal dari pakaian adat dari Sumatera Barat. Ya. Apa nama tari pada gambar di samping? Tari Totok. Nama rumah adat pada gambar di samping. Rumah Monai. Iya betul.
Untuk latihan berikutnya Ibu akan beri satu tugas untuk satu kelompok. Siapkan gunting dan lemnya. Sudah ada belum? Ini akan Ibu berikan tugas menempel ya. Ini nanti satu kelompok. Satu kelompok mengerjakan ini, digunting kemudian ditempel di kertas yang sudah disediakan lembar yang sesuai dengan kamu pasangkan sesuai dengan nama daerahnya, ya. Paham? Ya, itu bagikan satu kelompok satu. Ada yang pakaian ada juga yang rumah ada ya.
Enggak, kalian sudah menyelesaikan tugas kelompok. Di sini Bu lihat. Ya, artinya semuanya benar ya. Coba kasih wow untuk kalian. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Oke ya. Sekarang selanjutnya kita akan melanjutkan tugas kelompok. Ibu akan memberikan pertanyaan untuk tugas kelompok. Satu pertanyaan, kalian nanti menjawab pertanyaannya. Ibu lihat satu kelompok, satu pertanyaan. Sudah dijawab. Saya dijawab pertanyaan yang sudah diterima. Sudah dijawab dulu. Dijawab dulu pertanyaannya. Sesuai tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dijawab, dijawab, dijawab. Ya apa? Dijawab sama-sama. Coba disebutkan harian apa saja yang kalian ketahui. Harian apa aja yang kalian ketahui. Coba ya biar jawab. Ya. Kalau disebutkan yang kalian ketahui berapa? Ditulis sesuai yang kalian ketahui. Boleh lebih dari 2. 1, 2 atau 5 kalau kalian sudah tahu
Lanjut, kelompok yang lain yang sudah siapa? Ayo Asa lanjut. Coba baca pertanyaannya dan jawabannya. Kelompok 2, pertanyaannya bagian asas ya. Bagaimana sikap kalian bila ada anak baru yang berasal dari berbeda pulau? Jawabnya, kita harus menghargai dan menyayangi serta menghormati perbedaan ya. Terus kelompok 2 selanjutnya kelompok 4 belum. Kelompok 1 bagus jawabannya, kelompok 2 juga bagus ya, sudah benar. Kelompok 3 sudah benar. Sekarang kita tunggu kelompok 4. Sudah belum kelompok 4? Ada kesulitan kelompok 4? Kita tidak. Ya. Coba yang tadi siapa? Rifki. Ya. Akan baca. Apa pendapatmu tentang kekayaan suku bangsa yang ada di Indonesia? Sangat banyak suku di Indonesia, ada beberapa suku budaya Ya, pertanyaannya ya bagus. Terima kasih Rifki. Pertanyaan kelompok 4, apa pendapatmu tentang kekayaan suku bangsa yang ada di Indonesia? Jawabannya sangat banyak. Keberagaman yang ada seperti agama, suku, budaya, adat, dan tarian daerah. Ya, bagus. Ya. Ya, dari kegiatan hari ini, Ibu lihat pemahaman kalian sudah bagus dan disampaikan hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah keberagaman suku di Indonesia itu sangat banyak. Kekayaan Indonesia perlu kita hargai. Jadi kalian sekarang sudah memahami banyaknya kekayaan suku bangsa di Indonesia dan banyak juga budaya yang ada di Indonesia. Juga apa tadi? Kepercayaan yang ada di Indonesia. Kesimpulannya kalian hari ini bisa mengetahui apa saja sih kekayaan yang ada di Indonesia. Kemudian apa artinya Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana cara dan sikap kita dalam menghadapi atau
atau bila kita menemui perbedaan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Untuk melanjutkan pembelajaran dan seluruh pembelajaran itu, bagaimana kalau kita sekali lagi menyanyikan lagu daerah Ampat Pisang yang tadi kalian sudah lihat gaya berasal dari mana tadi? Dari mana? Dari mana? Kalimantan Selatan. Kemudian kalau dari daerah ibu kota Yogyakarta apa kebudayaannya atau pakaiannya? Tadi apa? Nama pakaian di daerah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta apa nama? Ya, kalau pakaian daerah dari Sumatera Barat, Sumatera Barat. Sumatera Barat apa? Apa? Sumatera Barat? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat apa? Ulos itu tadi dari Sumatera Utara. Ulos Sumatera Utara. Coba kalau dari Papua apa nama? Kalau rumah adatnya dari Papua? Kalau rumah adat dari Sumatera Barat, kalau pakaian daerah dari Lampung, kalau pakaian daerah dari Banten, kalau pakaian daerah dari Sulawesi Selatan, kalau pakaian adat dari Jawa Barat, ya. Dah, setelah kalian ternyata sudah bisa ya, sudah mengenal banyak keragaman suku di Indonesia. Dan untuk semangat kalian ini, Ibu mau kalian menunjukkan semangatnya dengan tepuk semangat. Tepuk
Bab 3. Bab 3 berbeda istilah yang hari ini kita pelajari suku kekayaan suku bangsa di Indonesia. Coba siapa di sini yang tahu suku bangsa dari kalian sendiri? Ada nggak yang tahu? Coba Alimi, suku bangsanya dari mana? Suku bangsanya dari Jawa Tengah, ada di Banjarnegara. Oh, Alimi dari Jawa Tengah, Banjarnegara. Kemudian siapa lagi? Adena dari mana sukunya? Dari Betawi. Ada lagi yang mau menyebutkan sukunya? Anaya dari mana? Dari Jawa Barat. Kemudian ada lagi Agana dari mana? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat itu mana? Padang ya. Ya. Ada lagi yang mau menyebutkan dari mana sukunya? Tiroli dari mana sukunya? Jawa Tengah. Ternyata di kelas kita sukunya beragam juga ya. Kalian itu dari daerah yang ada di Indonesia. Kira semuanya dari daerah dari kota Depok, bukan ya? Ternyata ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera Barat, sukunya ada yang dari Betawi, ada yang dari Banten enggak? Kalau ibu dari Banten, ibu dari Banten. Nah, walaupun kita berbeda-beda ya, kita tetap harus apa tadi? Saling menghargai, saling kompak, saling bersatu. Tidak ada saling memusuhi, tidak ada saling membenci, tidak ada saling menyakiti, apalagi apa? Bertengkar. Jadi harus rukun, kompak, bersatu ya. Ya, pembelajarannya kita lanjut ke ya. Sudah mendekati akhir pembelajaran kita kali ini. Dan sekali lagi Ibu akan memberikan satu pembelajaran nanti yang akan kita sambung di pembelajaran berikutnya itu. Nanti kita akan lanjut. Hari ini kan kekayaan suku bangsa. Nanti selanjutnya kita akan meningkat ke bagian yang yaitu budaya bangsa. Nanti kalian akan mengenal lebih banyak budaya bangsa. Setelah mengenal suku bangsa hari ini, nanti pembelajaran yang akan datang kalian akan mempelajari budaya bangsa. Dan untuk pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah belajar dengan baik, memperhatikan dengan baik pembelajaran hari ini, mengikuti pembelajaran dengan baik, memahami semua materi yang sudah Ibu berikan. Dan sebagai penutup, Ibu tadi sudah menyebutkan kesimpulan untuk hari ini. Tadi apa tadi? Kesimpulan hari ini kalian sudah mengerti kekayaan suku bangsa. Kedua, kalian sudah tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, kalian sudah tahu bagaimana sikap seharusnya bila ada teman atau orang sekeliling kalian berbeda suku bangsa dari kalian. Kemudian melakukan apa lagi? Kalian akan melakukan apa yang kalian pelajari hari ini nanti di lingkungan kalian. Dan cara menghargai, menyayangi teman-teman
Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilakukan alat-alat tulis dan bukunya dilakukan dulu. Coba duduknya seperti biasanya nanti. Oke, nanti akan diberikan kesempatan untuk berduduk di dalam kelas. Ya, kalau satu. Kelompok 4. Kelompok 2.